Dalam hidup tentu ada suatu hal aneh yang terjadi secara bersamaan. Hal aneh tersebut karena terlalu aneh membuat kita berpikir dan bertanya-tanya, kenapa kebetulan ini bisa terjadi? Tak hanya dalam dunia pekerjaan atau hidup kita, namun di NBA hal ini juga sering terjadi loh. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 5 kebetulan paling gak masuk akal dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. LeBron dan Jordan. LeBron dan Jordan seringkali diperdebatkan mana pemain yang merupakan pemain terbaik dalam sejarah NBA. Mungkin sekarang semua orang setuju bahwa Jordan adalah jawabannya. Namun kita tak akan pernah tahu ke beberapa tahun ke depan apa yang dapat LeBron capai. Mengingat di usianya yang sudah 37 tahun sekarang, ia masih sangat hebat dan tak pernah pudar dari masa prime-nya. Namun ada beberapa kebetulan yang terjadi antara kedua legenda NBA ini yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Tahun 1984 adalah tahun Michael Jordan masuk ke NBA. Ia didraft di urutan ketiga oleh Chicago Bulls dan secara kebetulan tahun 1984 juga adalah tahun LeBron James masuk atau dilahirkan ke bumi. Fast forward ke 2003 adalah tahun terakhir Jordan bermain di NBA. Ia sudah berkali-kali comeback, namun yang kali ini benar-benar terakhir kalinya ia bermain di NBA. Setelah tak berhasil mengantarkan Wizards masuk ke playoff selama 2 musim, ia memutuskan untuk pensiun pada 2003. Banyak orang sangat sedih akan hilangnya Jordan dari NBA. Dan saat itu para fans NBA bingung, akankah ada pengganti dari sosok Michael Jordan ini? Namun kalau dilihat sekarang, fans NBA langsung mendapat jawabannya tepat di tahun itu juga. 2003 adalah tahun masuknya LeBron ke NBA. Ia didraft di urutan pertama oleh Cleveland Cavaliers, tepat setelah Michael Jordan keluar dari NBA. Coincidence? I don't think so. Raptors dan Sixers. Mungkin kalau kalian berpikir kesamaan dua tim ini hanyalah mereka sama-sama berada di wilayah timur NBA. Yang satunya di kota terbesar negara Kanada, yang satunya di salah satu kota paling terkenal di Amerika. Tapi sebenarnya, kedua tim ini punya sejarah dan kebetulan yang terbilang gak masuk akal. Hal ini dimulai pada 2001. Vince Carter saat itu sudah menjadi bintang muda Raptors yang 2 kali masuk All-Star. Ia terkenal sebagai dunker yang hebat, namun tak pernah juara hingga ia pensiun. Kedua tim ini bertemu di playoff, tepatnya di ronde 2 playoff wilayah timur. Di sisi Sixers, mereka menjadi salah satu tim terhebat di NBA yang dipimpin MVP Allen Iverson. Tak hanya itu, pemain-pemain Sixers hampir menyabet semua penghargaan NBA. Namun Carter dan Raptors tak menyerah, di mana mereka bisa membuat Sixers harus bertarung hingga game 7 di kandang Sixers. Game berjalan sengit hingga tersisa 2 detik dan skor dipimpin Sixers. Lalu terjadilah hal ini. Carter trying to get free. Carter at the buzzer. No good. And the Sixers hold on and advance to the conference. Raptors harus tereliminasi dan ini mungkin bisa dibilang jarak terdekat Vince Carter bisa membawa timnya melaju ke final NBA. Tak hanya itu, namun hal ini pastinya menyakiti hati fans Raptors. Karena Sixers di ronde selanjutnya mengalahkan Bucks dan bertemu dinasti Lakers di final. Fast forward 18 tahun kemudian, secara kebetulan, hal yang sama berulang kembali. Namun dengan keadaan yang 180 derajat berbeda. Pemain Raptors dan Sixers tentu sudah jauh berbeda. Raptors dipimpin Kawhi Leonard yang baru saja pindah dari Spurs, sedangkan Sixers dipimpin trio Ben Simmons, Jimmy Butler, dan Joel Embiid. Kedua tim ini bertemu di ronde yang sama, yaitu ronde 2 playoff wilayah timur. Dan secara kebetulan, game ini berlanjut ke game 7 juga, namun di kandang Raptors. Game berjalan sengit juga hingga tersisa 4 detik dengan skor yang hampir sama juga dengan 18 tahun lalu. Dan terjadilah hal ini. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Keadaan berbalik 180 derajat, di mana kali ini fans Sixers lah yang harus menahan pahit. Dan juga bisa dibilang ini adalah hal terdekat untuk Sixers menjadi juara NBA, karena Raptors selanjutnya mengalahkan Bucks juga, dan secara kebetulan bertemu dengan sebuah dinasti juga yaitu Warriors, namun kali ini Raptors berhasil menjadi juara. Michael Jordan di game 6 final 97 dan final 98.
Kebetulan yang satu ini mungkin yang paling biasa saja dari antara yang lain, namun terbilang cukup menarik. Meskipun di serial The Last Dance, Jordan berkata bahwa Indiana Pacers era Reggie Miller adalah tim terkuat yang pernah ia lawan, namun Utah Jazz era Stockton dan Malone adalah satu-satunya tim yang pernah melawan MJ di final NBA sebanyak 2 kali. Tim-tim lain yang dilawan Jordan selalu berbeda di final-final sebelumnya. Dan Utah Jazz bertemu Bulls 2 tahun beruntun pada tahun 1997 dan 1998. Oke, kita semua tahu bahwa terjadi banyak drama antara dua seri final ini. Di 1997 ada Jordan yang keracunan makanan, namun Jordan masih bisa membawa Bulls menang, dan di game 6, Bulls menang lagi dan memastikan cincin juara kelima Jordan. Di game 6 final NBA 1997, Jordan bermain selama 44 menit serta berhasil memasukkan 15 dari total 35 tembakan. Fast forward setahun selanjutnya, Jordan serta Bulls melibas Jazz lagi di game 6 dan memastikan cincin juara ke-6 dan berakhirnya dinasti Bulls. Namun ada statistik menarik, di mana saat game 6 final NBA 1998, Jordan juga bermain 44 menit serta berhasil memasukkan 15 dari total 35 tembakan. Jadi apakah karir Jordan ini sudah dinarasikan sebegitu rupa oleh NBA? Kita tak pernah tahu. Kobe Bryant dan Utah Jazz. Sepertinya tak masuk akal kalau Kobe Bryant punya sejarah kebetulan gak masuk akal dengan Utah Jazz, tim yang sekarang selalu tersendat di mediocre atau tim tengah-tengah. Pada musim 1996-1997, musim pertama Kobe Bryant, ia berhasil melaju ke playoff. Namun ia jauh belum sehebat sekarang. Ia masih menjadi cadangan. Lakers bertemu dengan Jazz di ronde pertama, dan sampailah ke game 5, di mana Jazz memimpin skor 3-1. Bila Lakers kalah, mereka akan tereliminasi dari playoff. Dan sampailah di detik-detik akhir. Sebenarnya Kobe tak dimainkan, namun karena guard Byron Scott terkena cedera, Robert Horry dikeluarkan dari lapangan, dan Shaq juga fall out. Mau tak mau pelatih Lakers harus memainkan pemain tak berpengalaman di playoff ini. Dan di detik-detik akhir, skor sama, Kobe mencoba memenangkan game ini. Kobe pun airball, dan game berlanjut ke overtime. Saat overtime, Kobe pun mencoba membuat timnya menang lagi. Kobe tak menyerah dan mencoba lagi, dan untuk terakhir kalinya Kobe mencoba mengejar ketertinggalan, dan terjadilah hal ini. Ya, Kobe melakukan 4 kali airball dan membuat Lakers tereliminasi. Tentu Kobe dihujat dan dipermalukan karena ini. Namun justru hal inilah yang menciptakan Mamba mentality dalam diri Kobe. Setelah game ini, Kobe tak pulang, namun langsung berlatih menembak di gym. Hal ini juga yang membuat Kobe menjadi salah satu pemain paling clutch dalam sejarah NBA. Dan fast forward 19 tahun kemudian, adalah musim terakhir Kobe Bryant. Secara kebetulan, game terakhirnya adalah melawan Utah Jazz, tim yang dalam tanda kutip membuat luka dalam hati Kobe. Kobe tak akan membiarkan Jazz mempermalukannya lagi, apalagi di game NBA terakhir dalam hidupnya. Dan inilah yang dilakukan Kobe untuk membalaskannya. He gives him a strong move. Kobe to the basket. Oh, pretty. Surprised a lot of people. Bryant gets to the basket. Bryant going to the basket. Kobe. Yeah. Final minute 30. Bryant from 14 has 53. On the move with the jumper. He got it. Yang mencetak 60 poin di game terakhirnya. Jatuhnya Dikembe Mutombo. Mungkin aneh mendengar judul dari poin terakhir ini. Dikembe Mutombo adalah salah satu center terhebat sepanjang sejarah NBA. Ia yang melahirkan gestur Not in My House setelah melakukan blok. Bahkan sejak musim pertamanya, ia langsung masuk All-Star. Namun sayang, ia tak pernah mendapat rekan setim yang sepadan dengannya, hingga ia tak pernah juara NBA sampai pensiun. Namun salah satu momen paling membahagiakan pada hidupnya terjadi pada 1994. Ini adalah musim ketiga Mutombo, namun ia sudah menjadi superstar di NBA. Ia membawa Nuggets ke playoff di peringkat 8, bertemu dengan Seattle Supersonics di peringkat pertama. Dan seperti biasa, sudah tak ada harapan bagi peringkat 8 untuk mengalahkan peringkat 1 di playoff. Karena dalam sejarah NBA, tak pernah ada tim yang melakukannya saat itu. Benar saja, Sonics pun memimpin 2-0 di playoff dan dipastikan akan menyapu bersih seri ini. Namun Nuggets dan Mutombo tak menyerah.
di mana mereka menang 2 kali beruntun dan menyamakan kedudukan 2-2. Yang menang di game 5 akan lanjut ke ronde kedua, karena ingat di musim ini, playoff ronde pertama hanya best of 5 series, tak seperti sekarang. Dan benar, Mutombo serta Nuggets membuat sejarah NBA, di mana mereka mengalahkan Sonics dan menjadi tim peringkat 8 pertama yang mengalahkan peringkat 1 di playoff. Mutombo pun jatuh ke lantai karena tak bisa menahan bahagia. Ini menjadi momen paling ikonik dalam hidupnya. Namun justru, momen ikonik inilah yang juga menghancurkan karirnya. Fast forward 15 tahun kemudian di musim 2008-2009, saat itu Mutombo bermain di Houston Rockets dan bermain di playoff bertemu Blazers. Saat game 2, terjadilah hal ini. Ya, Mutombo juga jatuh ke lantai, namun dengan kondisi 180 derajat berbeda, di mana ia mengerang kesakitan di lantai. Setelah game ini, saat Mutombo di interview, ia sudah tahu bahwa ini adalah akhir dari karirnya, di mana ia benar-benar pensiun setelah itu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.